Kalau 1 hektar tuh paling kencang nian Bang 300 nyampe 400 biji dalam 300 1 hektar. sampai 400 biji dalam 1 hektar tuh untuk spek jumbonya ya Bang ya. Iya betul-betul Bang. Nah, itu untuk proses pekecambahannya gimana itu Bang? Biar cepat Kalau kecambahnya kalau jadi. Kalau untuk sistem kecambah jadi, itu kan dari biji masak, Mm-mm. yang biji tua itu kita rendam di sungai ataupun di sumur Mm-mm. kurang lebih itu 1 minggu Satu ataupun minggu. lima, Mm-mm. ya 1 minggu ataupun sampai kulit itu bonyok bang. Mm-mm. Ya, Setelah ya, ya. setelah kulit kulit itu bonyok, baru kita angkat, Mm-mm. kita diamkan 3 sampai 4 hari setelah airnya lah keluar habis, barulah kita susun di atas tanah yang lembab. Maksudnya ini Bang, eh, merendamnya itu bisa pakai karung. Bisa, bisa kita kalau kita perendaman masuk karung, baru masukkan sumur langsung bang. Kisaran 5 hari sampai 1 minggu. Mm-mm. Nah, Pokoknya setelah patokannya sampai kulitnya bonyok tadi. Terus ya kita patokan, diamkan tadi, maksudnya di dalam karung itu tidak perlu kita keluarkan dulu. iya tidak perlu supaya air tuh keluar lagi Turun, bang, dia airnya habis turun turun. ya. Nah, Ya, ya, ya. setelah setelah air tadi turun, karena setelah turun itu di dalam kulit itu sudah meresap air, pasti dia lembab. Jadi pas lembab tuh pas itulah kita penyusunan di tempat lembab. Mm-mm. Usahakan mata topinya itu sebelah atas, jadi mata tunas itu searah semua tumbuh bang. Jadi kita tegakkan atau kita baringkan baik Bang Kita bagusnya. tegakkan bang, yang bagusnya itu kita tegakkan. Mm-mm. Jadi apabila kita penyiraman Mm-mm. penyiraman pas dia agak kering kulitnya, itulah semua itu biji, dari bijinya sampai ke mata tunas itu kena air bang, jadi dia lembab, tidak mau gagal. Mm-mm. Tapi Ya, ya, ya. namanya tumbuh-tumbuhan ya pastilah ada gagal satu atau dua Nah, ini yang biji. paling penting ini kami Ah, bertanya nih kepada yang sudah senior nih hmm. bagaimana caranya untuk persentasi tumbuhnya itu tinggi Bang. Nah, apa ada juga kalau yang bilang kayak gini Bang, dipotong ah, gabusnya itu apakah itu efektif Bang? Kalau kalau dipotong gabus kepalanya dikit itu dipotong. Yang pertama rentannya Mm-mm. untuk seperti semut segala binatang yang kecil-kecil itu dia suka makan mata tunas yang muda masih keluar. Itu Ya, kita ya, harus ya. ekstra lagi perawatannya. Mm-mm. Tapi kalau kita nggak kita potong, itulah dari sabut itulah jadi pelindung supaya kayak semut, cacing segala macam tuh nggak masuk ke Betul, dalam betul, makan betul, mata betul. tunas. Kalau misalnya nih ada yang ceritakan kalau rambut dipotong tuh cepat keluarnya, tapi harus disemprot regen katanya tadi 2 minggu. Ah betul. 2 minggu pertama disemprot regen semua biar mati semut-semut. Itu bagus juga bang. Ah itu bagus juga. Tapi setelah kita semprot regen, Mm. itu tetap juga nanti setelah regen itu udah ada lagi fungsinya, nanti kayak semut binatang dia tetap mencari makanan di situ bang. Mata Iya, tunas iya, iya. kelihatan itu Berarti tetap lebih dia serbu terus. rawan, rawan ya. Iya masih agak rawan di situ bang. Iya, iya, iya. Ah, Jadi bang sudah diampar di tanah tadi, kita tutup atau kita biarkan saja bang? kita tutup bang, kita tutup sama karung, kita belah 2 karung, tutup sebelah atasnya bang. Kalau yang lebih yang bagus lagi itu bang penyemayannya dikasihlah peranet dulu bang. Peranet 2 lapis. Nah, Mm-mm. itu kan kalau untuk curah hujan pasti masuk. Tapi kalau untuk cahaya matahari itu nggak bakalan tembus, nggak panas di dalam bang. Nggak Kalau panas, satu tapi dua lapis, lapis ya. ya 2 lapis peranet. Kalau misalnya kita nggak ada peranet, nggak mampu beli, Mm-mm. itu usahakan penyemaian di tempat sejuk atau di bawah pohon-pohon yang rindang. Oh gitu pula ya. Ah, Iya, iya. tapi kalau kita ada biaya kan kita lebih baik ke beli Paling, peranet, itu paling lebih kalau untuk mudah. 1.000 biji itu cuma paling berapa meter lah peranitnya I- kan, tiga Iya meter pun betul-betul. cukup lah bang ya. Iya betul-betul. Iya, iya, itu tadi Ah, untuk tahap pekecambahan bang. Nah, terus untuk iya. masuk tahap masuk ke polybag itu gimana bang? Oh, sudah berapa Ah, senti kira-kira yang bagus? Kalau untuk masuk ke polybag itu minimal, misalnya kalau kecambah tuh bebas, nak berapa senti pun dia tumbuhnya itu nggak masalah. Mm-mm. Yang kita kunci utama yang lebih bagus pas masuk polybag itu usahakan mata tunasnya keluar dari polybag, dari tanah, di atas tanah polybag. Usahakan bijinya agak tenggelam dikit daripada yang jelas biji kita masukkan baru kita tutup sama tanah, yang jelas mata tunasnya kelihatan Iya, iya, iya. supaya mata tunas tadi kelihatan dia kan masih ada udara masuk untuk menyerap udara. Mm-mm, iya, iya. Hmm. Kalau ada juga pertanyaan katanya kan kalau biji sebagian ada yang biji di atas tanah langsung di Mm-mm, polybag lepas diulek taruh biji di atas sudah. mm-mm. Kalau di atas itu dia proses akarnya itu agak lambat dia numbuhnya. Masuk ke Kalau kita dalam. masuk kalau kita masukkan itu kan yang jelas di biji itu apabila akar keluar lah nyatu sama tanah langsung. Mm-mm, betul. Kalau kita masukkan dia kecambah itu di atas tanah, itu kalau kita nggak
terlalu dirawat karena cahaya matahari. Sebagian mata tunas kecambah layu dan mati. Oke. Nah, kalau kita masukkan dalam polybag itu, kalau kita selam pasti tanah itu agak lembab, dia akan jaga suhu suhu biji dan mata tunas. Iya, iya, iya. Hmm. Nah, itu Bang, kalau misalnya nih sudah kita masuk polybag, ya Nah, kan? Itu apakah perlu dikasih lindungan atas atau langsung terjemur matahari langsung nggak masalah? kalau lebih bagusnya, kalau misalnya untuk pemula nih yang nggak tahu Mm-mm. ilmunya, Mm-mm. itu lebih baik kita kasih pelindung aja dulu bang, biar Iya, iya, antisipasi iya. lebih aman lagi. Kalau misalnya sudah kita profesional, sudah ahlinya, Mm-mm. itu nggak masalah kalau langsung di matahari langsung. Mm-mm. Cara sistem di matahari langsung gini bang, sistem mainnya kan. Ini Mm-mm. kita buka-bukaan aja. Oh, iya, iya, Kalau iya. kita penyemayan di tempat panas langsung, Mm-mm. itu pertama sistem penyiraman harus antisipasi, harus dijaga juga bang. Mm-mm. Kalau kita penyiraman di pagi itu nggak masalah, tapi kalau penyiraman di siang hari sama sore hari Mm-mm. itu mata tunas bakalan busuk karena di bibit itu kan kita jemur lah 1 hari full, itu pasti Mm-mm. dari hawa matahari itu kena tanah itu panas bang hawanya Betul, bang. betul. Ibarat kata kami bilang kayak cangkir, cangkir setelah air panas Mm-mm. itu kita tuang sama air dingin itu pasti pecah bang. Betul, betul, betul. Kayak gitu juga Pinang. Pinang ini pas di playback apabila kita siram, itu tanah itu masih hawa panas Bang, karena Oke. cahaya matahari. Iya, iya. Jadi usahanya kalau penyiraman itu kalau aku sendiri jujur, itu Mm-mm. di atas jam 10 malam. Jadi kalau misalnya jam 5 sore itu belum bagus Belum Bang bisa ya? Bang. Kalau jam 5 sore itu hawa panas di playback itu masih ada Bang, karena cahaya matahari. Iya, Jadi iya. kalau untuk penyiraman usahakan jam 10 malam ke atas, itu sudah di playback itu nggak panas lagi, hawa panasnya itu tidak ada Hmm. ngandung di tanah lagi Bang. Itu kalau yang kita langsung kena matahari. Tapi kalau pakai Iya. paranet satu Kalau lapis, pakai paranet itu bebas. Nah, jam berapapun nak siram, nak siang bolong pun kita nyiram itu nggak masalah. Itu perbedaannya. Oke. Ah, Nah, terus ini Bang, kalau misalkan kan ada yang ceritakan kalau Pak bibit yang selalu kena lindungan itu tiba-tiba kita langsung tanam ke lahan biasanya mutung. Itu gimana antisipasinya Bang? itu sudah banyak yang tanya jawab ya masalah itu. Mm-mm. Kalau bibit itu kan sering kena pelindung. Mm-mm. Apabila kita tanam ke lahan itu daun pasti gosong. Iya betul. Ya, jadi kunci utama Mm-mm. kita perlu ingat sebelum kita tanam ke lahan, Mm-mm. bibit di penyemayan yang kena pelindung, pelan-pelan tiap hari kita pelindung itu kita buang, kita bersihkan. Mm-mm. Jadi sebelum tanam kisaran 2 bulan atau 3 bulan sebelum tanam, itu Iya. bibit lah kena matahari full sudah panas. Misalnya Berarti, anggaplah kita kita mm-mm. kasih pelindung sama pelupas sawit di atasnya dah. Iya, iya. Sama pelupas sawit misalnya misalnya itu kan pas kena matahari. Jadi tiap hari pelupas sawit itu kita buang satu-satu. Jadi dia otomatis misalnya dari pagi karena panas sampai jam 10. Nanti Mm-mm. 1 minggu akan datang kita tes lagi nyampai jam 12 kena panasnya kan. Nanti Mm-mm. begitulah seterusnya nyampai 1 hari full dia kena panas. Oh gitu. Itu Iya, untuk persiapan masuk ke iya, lahan ya. iya persiapan untuk ke lahan. Jadi kalau untuk persiapan ke lahan ini jangan kita bibit dari pelindung langsung kita tanam ke lahan itu ya Mm. pasti gosong. Saya pernah pengalaman dulu beli Ah, bibit ya kan karena dia ditaruh di bawah pohon-pohon mangga gitu kan. betul Jadi betul. Itu di sampai ke kebun langsung saya tanam, nggak saya ah biasakan dulu kena panas dikit-dikit kan, ah langsung besoknya gosong semua. Iya betul-betul lah, itu Wah, sangat setuju. Makanya kalau untuk bibit itu yang lebih antisipasi yang lebih bagus lagi kalau misalnya di tempat teduh itu kita panaskan pelan-pelan. mm-mm, Nanti setelah dia sudah beradaptasi sama cuaca, sudah yang ada kena cahaya matahari panas, mm-mm, itu pas penanaman ke lahan lebih bagusnya lagi yang nggak rentan stres atau gosong, mm-mm. itu carilah pucuknya yang masih kuncup. Oh gitu pula ya. Ah, jadi apabila pas kita tanam ke lahan itu apabila kuncup itulah pecah jadi daun lagi, itu Mm-mm, akarlah nyatu sama tanah. mm-mm, mm-mm. Hmm, Berarti kita cari misalnya sudah daun 3 nih, umur 4 bulan iya, ya kan. Berarti betul. model masuknya ke lahan itu kita cek nanti eh, dominan dari bibit ini daunnya masih kuncup belum pecah gitu Bang ya. Iya, ada masalah. Misalkan daun tiga naik daun 4, itu pas naik daun 4 itu kan Pas masih mau kuncup. naiknya Ah, itu mas, ya. iya pas naik daun 4. Kalau misalnya sudah daun 4, kita tunggu naik daun 5, baru kita tanam ke lahan. Oh gitu, tahu tahu. Tapi kalau mau tanam semua nak kuncup atau bukan pecah itu nggak masalah. Prosesnya pertama di musim cuaca penghujan. Iya, 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 iya. Hmm.
Oke Bang, itu untuk tahapan polybag tadi ya kan. Nah, Iya. sekarang kami mau nanya lagi tahapan untuk masuk ke lahan tadi. Yang paling bagus itu ukuran berapa Bang? Ukuran jarak tanam itu Bang, kalau menurut Abang? Kalau jarak tanam itu yang lebih bagus sekali kalau saya pribadi. Tapi Mm-mm. namanya manusia kan pola pikir pasti beda-beda. Iya, iya. Kalau untuk saya pribadi itu yang lebih mantapnya lagi 4 kali 3. Nah, betul. Itulah makanya tadi saya banyak baca-baca juga. Ah, Standar 3 kali 3. Semakin luas dia, semakin jauh jaraknya maka semakin bagus ya kan Bang ya. iya betul. Jadi buah tuh nampak Bang ya dibanding yang rapat dengan yang jarang tadi. Jadi Dari segi perbedaannya buah gini Bang. bang. Perbedaannya karena kita misalnya ada abang posting itu ini, nah main ke Mm-mm. Betara langsung ke alamat kita, kita bisa belajar di lapangan langsung. Betul-betul. Itu Nanti yang insya jarak Allah dekat sama, kapan-kapan saya mau main ke sana nanti. yang jarak dekat sama jarak yang ukuran normal itu bisa nampak bang. Kalau jarak rapat itu bang, Mm-mm. pertama cahaya matahari itu nggak tembus nyampe ke tanah bang. Betul-betul. Ah, yang kedua, ja, ruas panjang, Mm-mm. pohon cepat tinggi bang, Iya. buah tidak ada. Oh, iya. Nah itu jarak tanam yang terlalu rapat. Iya. Nah, kalau aduh, kalau jarak tanam yang sesuai ukuran itu cahaya matahari lapas semua masuknya, ukuran buah pun mantap banget sih bang. Kalau Gitu. kita kan penyesalan itu tidak mungkin datang dari duluan, tapi Betul, betul, penyesalan betul. datang belakangan. Karena kita Jadi menunggu sebelum, itu waktunya lama Bang, 4 sampai iya 5 betul. tahun ya kan? Jadi sebelum nanam itu kita bilang lah dulu. Kalau misalnya ada yang bilang kalau untuk pertama kita tanam, anggaplah bang 2 kali 2, 2 meter Mm-mm. kali 2 meter. Mm-mm. Itu kalau bibit ukuran 4 bulan 5 bulan, kita Mm-mm. tengok itu terasa jaraknya terasa jauh bang. Iya, Nah, iya, iya. tapi nanti tunggu di usia 4 tahun ke depan bang. Itu Mm-mm. merasa kita jarak tanam itu rapat nian bang. Betul, betul, betul. Kita penyesalan tuh, makanya ada komen aku katanya tanam 1 kali 1, tengoklah agak jarangnya agak lumayan jauh katanya kan kelihatan. Mm-mm. Nah itu karena bibit lah masih muda, masih Masih kecil. kecil. Nanti kalau bibit tuh di usia 3 tahun itu mulai bang nampak daunnya nyatu, dari daun satu ke daun satunya itu nyatu bang. Sudah tabrakan ya, ya Ya teguran. bertabrakan. Mm-mm. Makanya kita antisipasinya untuk ke depannya, bukan untuk kita tuh nggak apa-apa lah kita bersakit-sakit dari dulu lah, kita Betul, ikuti betul, betul. aturan jarak tanamnya segala macam. Ya, Biar ke depan nggak ada penyesalan lagi. Karena betul. di awal kita kan sudah uji coba lagi dulu di tahun 2009. Mm-mm. Kita ada uji coba tanam kita sama kawan itu kan, karena namanya kita nggak tahu belum ilmunya. Iya. Itu dia bilang katanya kita tanam banyak batang katanya pasti banyak hasil. Mm-mm. Ngikutilah juga kita kayak gitu. Cuman Mm-mm. orang tua bilang kita nggak perlu lah banyak batang, yang penting buahnya memuaskan. Betul. Kalau kita banyak batang hasil minim ya percuma juga. Mm-mm. Cuma kita ngeluarin biaya yang besar ya kan? Iya betul-betul. Oke Bang, ini sudah mantap sekali nih ilmunya, ini daging semua nih dari Bang Usi yang udah pengalaman luar biasa nih buat Yang jelas kalau petani-petani saya, muda Indonesia ya kan? yang jelas insya Allah lah bang, kalau saya belajar dari dulu kita belajar sama alam langsung bang. Iya. Kita kalau lagi dulu jujur bang, kita tidak ada tanya sama siapa-siapa. Kadang sebagian sharing sama orang tua, setelah sama orang tua sharing ilmu, kita tanya sama perkebunan langsung bang. Kita Oh gitu. terus kita tanam pinang, ini apa masalahnya kok kayak gini, tidak ada perubahan. Kita coba lagi bang, yuk ini. Jadi kita ketemulah ibaratnya satu titik yang bisa mewujudkan hati kita, oh berarti seperti inilah yang bagus hasilnya, kayak gitu bang. Kita ibaratnya tuh bertanya jawab itu Uji sama pohon coba sendiri juga bang. ya. Uji coba langsung praktek langsung di lapangan. Iya. Karena semua orang tuh ya pasti ada kegagalan dulu bang nemuin, tidak mau langsung Betul. sukses. Yang namanya sukses tadi pastilah ada step by stepnya bang ya. Iya, Ada betul. namanya jam terbang ya kan? Betul. Ibarat pilot tadi, semakin tinggi jam terbangnya makin besar gajinya bang ya. Betul. Nah kalau kita cerita soal perawatan bang, kalau menurut abang itu, kalau misalnya saya nih pinang saya baru umur 2 tahun terus saya semprot pakai herbisida kuning atau hijau yang bagus bang? Bagaimana Kalau tahapannya yang bagus? Apa bagus dipotong rumputnya? Kalau untuk kita sendiri bang, itu yang pertama kita kan ini bang ada 3 sesi, bang 3 tanya jawabnya kan, dari penyemprotan sama pembersihan sama semprot herbisida yang warna kuning sama yang warna kontak itu kan kita bilang kan nanti kita bahas satu-satu. Oke, Yang bang. pertama itu plus minusnya ada semua bang. Iya.
Kalau kita semprot sama racun kontak yang Mm-mm. cepat mati itu bang ya. Ya. Nah, racun kontak itu pertama kalau kita semprot itu pengaruh sama batang, sebagian kalau kena batang gosong. Mm-mm. Nah, kalau kena daun pasti mati daunnya kan. Kalau kena Ya. pucuk pasti mati juga pohon pinangnya kan. Ya bang. Nah, itu proses kalau kena akar sebelah atas itu bagian gosong juga bang, bagian akar banyak Mm. mati kalau kita Kalau semprot yang pakai racun. kontak ya. Iya kontak. Tapi kalau misalnya racun kayak kuning, Mm-mm. yang sistemek itu Mm-mm. sistemek itu emang kalau untuk segi pohon ya bagus. Cuma nanti kita dampaknya untuk ke depan bang. Ke depan Ya. itu tanah itu nggak terlalu subur lagi bang. Oh gitu ya. Ah, lepas itu yang ketiga lagi bang. Yang Mm-mm. ketiga sistem kita pembersihan terus alami. Mm-mm. Kita Ya. potong rumput. Ya. Itu pertama kita capek di tenaga, Betul. terkuras tenaga yang banyak. Mm-mm. Lepas itu dari rumput cepat tumbuh. Oh iya iya iya. Jadi untuk antisipasi dari tiga tadi, dari racun kontak, racun kuning, sama potong, itu antisipasinya kayak gini bang, kita Mm-mm. sistem mainnya bang. Iya. Sistem mainnya 3 bulan yang Mm-mm. akan datang Iya. itu kita pakai semprot. Mm-mm. 3 bulan akan datang lagi rumput kita potong, nggak usah Mm-mm. disemprot. Iya iya iya. Nanti Oke. 3 bulan akan kita semprot. Jadi diracun sama dipotong itu selang-seling bang. Oh betul 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 betul. Itu jadi yang mana rumput yang kita potong itu jadi pupuk juga bang, dia bang. Iya ya, Kita untuk menutupi dari racun apa namanya tadi bekas herbisida tadi ya. Iya betul-betul. Jadi kalau saya pribadi jujur rata-rata banyak selang-seling. Misalnya bulan ini kita semprot, nanti bulan akan datang rumput itu nggak perlu disemprot lagi, kita potong aja kalau dia tumbuh. Iya iya iya. Kalau abang sendiri biasa bagus pakai apa bang? Yang hijau atau yang kuning? Racunnya biasa pakai. Halo. Iya bang. Ah, lagi sibuk bang? Tidak bang, lagi nyantai juga. Kau ini slow aja lah. Tanya jawab masalah Pinang ini lah. Kita hobi juga bang tanya ini bang. Oke. Kalau masalah tanya jawab Pinang ini, kalau misalnya anggaplah kata-kata kita ada yang salah, ini ya kita mohon maaf juga. Namanya kita manusia kan nggak luput dari salah dan hilaf. Iya, namanya orang sharing ya bang ya, membagikan betul. cerita tentang pengalamannya itu berpahala juga bang. Kalau abang banyak diikutin orang ya kan, petunjuk abang tadi kan. Ini amal Pasti. jariah bang, sampai anak cucu dia bisa menikmati hasil dari pinangnya, dapat ilmu ya kan. Ini Makanya penting juga. kita ilmu yang kita arahkan, yang mana bagus diambil, Ya, yang betul. bagus dibuang. Betul bang. Nah terus ini bang, kita masuk tahap ke ini udah pemupukan perawatan kata bang tadi kan. Pemupukan tadi gimana bang? Kalau menurut abang tuh bagus pupuk apa bang? Kalau pemupukan itu itu 2 sesi juga pemupukan bang, sama yang alami sama Ya. non alami. Itu kan tuh Gimana tuh beda. bang? Yang pertama kita pemupukan lebih bagus kalau misalnya ada pupuk kandang, kita gunakanlah pupuk kandang, pupuk alami bang. Iya iya. Tapi kalau misalnya kita susah cari pupuk alami, itu kayak jenis kayak gini itu nggak masalah bang, kayak jenis kayak Iya, itu bisa iya. kita gunakan. Bisa itu bang ya. Kalau untuk jangka waktu pemupukan itu setelah tanam itu bang, bibit nggak usah dipupuk dulu bang. Setelah tanam nggak perlu dipupuk bang ya. Ya nggak perlu. Kita tunggu nanti nambahnya daun satu bang. Nambah daun satu tingkat. Ya baru kita Pupuk. karena kalau kita setelah tanam 1 minggu kita pupuk, itu akar belum menyatu sama tanah di sekeliling bang. Jadi dia pohon itu masih beradaptasi sama stresnya bang. Iya. Jadi kalau kita misalnya nunggu nyampe daun 1 ataupun 3 bulan akan datang, baru kita pupuk, itu akar itu sebagian lah nyatu semua, karena dia masa proses nunggu waktu 3 bulan itu, dia pasti stres, kekurangan tuh betul tekanan bang. Kita minat ya dia cepat naiknya pohonnya. Gitu bang ya. Ya. Ya, terus ini bang, kan banyak nih yang bertanya juga. Kalau kok kenapa nih pinangku baru sudah mulai belajar berbuah tapi buahnya ndak lengket, itu gimana bang antisipasinya? Bagaimana metodenya supaya buahnya ini lengket gitu bang? Kalau untuk pinang, ini dari dulu sampai sekarang bang, itulah alami bang, faktanya bang. Pinang baru belajar buah, itu 2 kali sampai 4 kali keris, itu gagal bang jadi buah. Itu emang pasti bang.
Oh gitu Bang ya, sudah Ya, memang nanti ibaratnya iya, hukum alam Bang ya. iya itu malam. Nanti apabila sudah dia belajar terus, dia gagal yang pertama, kedua, ketiga, gagal terus tidak jadi buah. Nanti yang keempat tuh barulah jadi buah. Oh Cuman jadi berarti buah tuh enggak. itu bukan Jadi, artinya pinang ini nggak bagus, bukan berarti dia nggak lengket. Jadi memang memang dia masih tahapan mau iya, lengket, dia mau masih, berbuah gitu Bang ya. iya, masih tahap belajar berkembang bang. Jadi pinannya dia belajar berkembang itu nggak langsung jadi buah bang. Dia dari belajar kembang itu kita bisa tengok dari kembangnya itu bang. Kalau kembangnya itu nggak terlalu kencang, agak kecil, itu bakalan busuk, nggak jadi buah. Karena dia masih proses pembelajaran. Iya 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 iya. Iya. Setelah pembelajaran buah, oh, sudah dia bisa jaya buah, itu buah pun nggak mau banyak bang. Dia buahnya kisaran 100 sampai 50 biji, dari 50 sampai 100 biji itu paling banyak bang. Kadang ada yang satu jenjang kisaran 5 biji sampai 10 biji aja bang. Oh baru yang lengket segitu ya. Iya, yang lengket tadi. Nanti dengan seringnya waktu itu tiap bulan buah itu nambah-nambah terus bang, nggak Nambah ada peningkatan nambah lagi. bertingkat Iya, dia Bang ya. iya udah tingkat Guys tiap bulan kita 10 panen. lengket, besok lengket 20 gitu Bang ya. Nah, begitu seterusnya bang. Jadi lengket-lengket terus nyampe di usia pinang itu 30 tahun bang kita produksinya bang. Oh kalau sampai 30 tahun itu masih produktif Bang ya. Pasti bang. Cuman Masih kita produktif. bilang usia 30 tahun tadi tergantung faktor tanahnya bang. Mm-mm. Kalau misalnya faktor tanah itu gambut, itu nggak nyampe bang. Paling tinggi di angka 20 tahun bang. 20 tahun produktif, di atas itu dia Iya. udah mulai Kalau kurang ya. bukan masalah kurang bang. Kalau di lahan gambut itu sebagian tumbang dia bang, Oh pohonnya bang. gitu ya, karena Nah, tinggi kalau itu di ya. lahan gambut tebal. Mm-mm. Nah terus ini Tidak. Bang, misalkan nih di lahan gambut ini kan kadang-kadang kan masih apa namanya, air tanahnya itu masih rendah Bang. Kalau menurut Abang itu berapa lah jarak parit anak itu yang bagus untuk maksimal pertumbuhan? Kalau maksimal pertumbuhan yang ada di lahan gambut, Mm-mm. itu dalam 1 hektar itu bikinlah anak paretnya 3 batang bang. Kiri kanan, dari kiri, paling perenggan kiri sama perenggan kanan kita kasih anak parit, bawah tengah kita bikin anak parit bang. Minimal 3 lah Bang ya. Minimal 3, Untuk tapi kalau misalnya kita minim di biaya bikin anak parit segala macam, itu satu aja nggak masalah bang, di tengah aja bang. oh gitu, untuk Nah, menurunkan air tadi Bang ya. iya, Nah, ini udah hampir setengah jam ngobrol-ngobrol sama Bang Usi. Yang terakhir, sesi terakhir kami minta pesan-pesan dari Bang Usi supaya petani-petani pinang Indonesia ini lebih semangat lagi berkebun. Gimana Bang pesan-pesannya Bang? Pesan-pesan suksesnya Bang. kalau untuk pesan-pesan untuk para petani itu kita janganlah ngeluh segala macam dari harga naik turunnya pinang. Iya ya Bang. Soalnya kita nanam pinang, rezeki, maut segala macam itu sudah ada yang ngatur. Jadi kita Betul. tetap berusaha, tetap semangat. Jangan putus asa Bang ya. Iya betul lah. Iya Bang. Apapun cemoohan dari kawan yang lain itu nggak masalah. Jangan kita, kalau kawan jadi cemoohan, anggaplah itu jadi motivasi untuk kita bangkit lagi ke depannya. Betul. Karena